Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat. Dalam materi pewarisan sifat ini, kita akan membahas tentang materi genetik, hukum pewarisan sifat pada manusia, penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Coba perhatikan gambar ini. Anak ayam tersebut memiliki bulu yang sama dengan induknya. Hal ini karena di dalam materi genetik, sifat-sifat organisme dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Pewarisan sifat dari generasi ke generasi ini disebut hereditas. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang pola pewarisan sifat pada makhluk hidup disebut genetika. Dengan Gregor Johann Mendel sebagai bapak genetika. Karena beliau telah menemukan ilmu ini dari meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Kacang kapri dipilih karena menghasilkan banyak keturunan, dari hidupnya pendek, mudah melakukan penyerbukan, dan mempunyai sifat beda yang mencolok. Langkah awal yang dilakukan Mendel adalah menentukan galur murni, yaitu tanaman yang bila melakukan penyerbukan sendiri, menghasilkan keturunan dengan sifat sama dengan tanaman induknya. Penyusun materi genetik ada 3, yaitu kromosom, gen, dan asam nukleat. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri dari komponen molekul berupa protein dan asam nukleat, atau DNA dan RNA. Gen merupakan unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. DNA adalah asam nukleat untai ganda penyusun gen yang tersusun dari deoksinukleotida, sedangkan RNA adalah asam nukleat untai tunggal penyusun gen yang tersusun dari mononukleotida. Ada beberapa istilah dalam genetika, antara lain lokus, yaitu letak gen pada kromosom, alel, yaitu pasangan gen di tiap gen. Homozigot adalah 2 alel yang sama pada satu lokus, sedangkan heterozigot adalah 2 alel yang berbeda dalam satu lokus. Fenotip adalah ciri atau karakteristik yang dapat diamati. Sedangkan genotip merupakan keadaan genetik suatu individu yang mengendalikan fenotip dan biasanya disimbolkan dengan huruf, misalnya A kapital, A kecil, atau AA kapital. Sifat alel yang dominan berarti menutupi alel yang lain. Sifat alel yang resesif berarti alel yang tertutupi oleh alel lain, sedangkan sifat alel yang intermediate berarti campuran dari kedua alel. Parental, yaitu induk, sedangkan filial adalah keturunan. Monohibrid adalah persilangan yang hanya memperhatikan satu sifat beda, sedangkan dihibrid, persilangan yang memperhatikan 2 sifat beda. Hukum pewarisan sifat Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat yang dikemukakan oleh Mendel dan terdiri dari 2 bagian. Pertama, hukum Mendel 1 atau hukum segregasi, yaitu keturunannya menerima satu gen dari induknya dan berlaku untuk persilangan monohibrid. Hukum Mendel kedua atau hukum asortasi, yaitu individu yang mempunyai 2 atau lebih sifat, maka akan diturunkan sepasang sifat secara bebas pada keturunannya, dan biasanya berlaku untuk persilangan dihibrid. Contoh persilangan monohibrid intermediate yaitu persilangan dengan satu sifat beda, seperti pada contoh. Kedua induk hanya berbeda warna saja, yaitu merah dan putih, dengan gametnya yaitu M kapital serta M kecil. Disilangkan dan didapatkan keturunan pertama atau F1 berwarna merah muda semua, yang disimbolkan sebagai M kapital dan M kecil. Maka sifat keturunannya adalah intermediate, yaitu campuran dari sifat kedua induk, sehingga dikatakan persilangan monohibrid intermediate. Pada persilangan ini, ketika keturunan pertama disilangkan dengan keturunan pertama juga, maka didapatkan hasil fenotip dan genotipnya yaitu 1 keturunan berwarna merah yang disimbolkan dengan MM kapital dan 1 keturunan berwarna putih yang disimbolkan dengan MM kecil, serta 2 keturunan berwarna merah muda yang disimbolkan dengan M kapital dan M kecil, dan didapatkan perbandingan fenotip dan genotipnya sama, yaitu 1 dibanding 2 dibanding 1. Contoh persilangan monohibrid dominan yaitu persilangan dengan satu sifat beda, seperti pada contoh.
Kedua induk hanya berbeda warna saja, yaitu merah dan putih, dengan gametnya yaitu M kapital serta M kecil. Disilangkan dan didapatkan keturunan pertama atau F1 berwarna merah semua, yang disimbolkan sebagai M kapital dan M kecil. Karena induk berwarna merah dan bersifat dominan, sehingga persilangan ini dikatakan persilangan monohibrid dominan. Pada persilangan ini, ketika keturunan pertama disilangkan dengan keturunan pertama juga, maka didapatkan keturunan kedua dengan hasil genotipnya 1 MM kapital, 2 M kapital M kecil, dan 1 MM kecil, sehingga perbandingan genotipnya 1 dibanding 2 dibanding 1. Sedangkan fenotipnya 3 warna merah, yaitu yang disimbolkan dengan genotip MM kapital dan M kapital M kecil, serta 1 warna putih yang disimbolkan dengan genotip MM kecil. Sehingga perbandingan fenotipnya 3 dibanding 1. Contoh persilangan dihibrid yaitu persilangan dengan 2 sifat berbeda, seperti pada contoh. Induk mempunyai 2 sifat beda, yaitu bulat kuning dengan genotip BBKK kapital dan kisut hijau dengan genotip BBKK kecil. Dengan gametnya PK kapital dan PK kecil. Disilangkan dan didapatkan keturunan pertama atau F1 yaitu B kapital, B kecil, K kapital, K kecil atau bulat kuning. Ketika keturunan pertama tersebut disilangkan dengan keturunan pertama juga, maka didapatkan keturunan kedua atau F2 dengan genotipnya seperti pada tabel, sehingga perbandingan genotipnya 1 dibanding 2 dibanding 2 dibanding 4 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 1. Sedangkan fenotipnya 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, 1 kisut hijau, sehingga perbandingan fenotipnya 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup pada tanaman untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dilakukan persilangan tanaman. Sifat unggul suatu tanaman dapat dipasangkan dengan sifat unggul tanaman lain. Pada hewan juga terjadi persilangan hewan. Biasanya, hewan yang ingin dihasilkan dari persilangan adalah hewan ternak yang cepat bertelur, gemuk, atau menghasilkan banyak susu. Sekian materi tentang pewarisan sifat. Semoga bermanfaat untuk kalian.